Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang di cuaca Kota Lok Semawe yang sangat cerah merekah hari ini ya. Apalagi di suasana kita sedang melaksanakan ibadah puasa nih. Ini hari ke-7 kita melaksanakan ibadah puasa 7 apa ke-8 ya. Pokoknya hari ini kita juga pastinya seperti biasanya juga di program puasa ke-8 hari ini. Oke, terima kasih Kak Anggi ya. Oke, hari ini seperti biasanya teman Pro 2 di jam 12 waktu Indonesia Barat kita akan berdialog bersama UMKM Kota Lok Semawe yang juga menjadi anggota dari APUI Lok Semawe. Kali ini kalau misalkan minggu lalu Dika itu sama Bapak Maimun ya, Roti IB, kali ini Dika bersama Bapak Ade Reza Syahputra Nasution yang merupakan owner Muna Madu dan juga anggota APUI Kota Lok Semawe. Kita sapa dulu, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dika. Akhirnya ketemu ya setelah greget juga nih ya Pak. Kalau misalkan setiap hari jam 12 siang ini besoknya sama siapa ya berdialognya, dan akhirnya sama Bapak Ade. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, saya memperkenalkan diri sebelumnya Mbak Dika, panggilannya sehari-hari saya panggil aja Reza gitu. Oh, Bapak Reza. Oke. Oke, Pak Reza ya. Yeah. Jadi alhamdulillah kita juga sudah berpuasa di hari ke-8 hari ini dengan cuaca yang sangat ekstra sih. Walaupun kemarin awal bulan itu masih kayak suasananya dingin ya, sempat hujan juga, tapi ini sudah di suasana yang panas tentunya. Baik, boleh cerita nggak Pak Reza, gimana sih awal mulanya akhirnya memilih produk madu ini untuk dipromosikan? Baik. Boleh sedikit sebelum menyampaikan pengalaman mungkin ya, memperkenalkan diri kembali sekali lagi ya. Boleh. Panggilan nama saya Ade Reza Syahputra Nasution, ya, asli Sumatera Utara ya, kelahiran Medan tentunya. Panggilan itu Reza ya. Oke, saya keluarga tuh di Lok Semawe. Yeah. Jadi saya 2 tahun ini baru kembali ke Lok Semawe, kumpul sama keluarga. Sebelumnya juga saya lebih sering merantau ya, berniaga tuh di luar daerah, di luar Aceh. Nah, ini sudah saya mulai usaha jualan madu ini sekitar 2019, sebelum COVID bahkan. Oke. Dan saya fokus di 2 jenis madu ini aja, madu ternak dan yang liar ya, multiflora. Okay. Nah, di saat COVID itu alhamdulillah ya, untuk penjualan madu itu sangat baik. Ya, banyak lah yang beli karena memang sangat dibutuhkan ya untuk yang terdampak pada waktu itu yang kena COVID. Nah, dengan konsumsi madu ini ada beberapa jamaah teman-teman yang saat mau difoto, jadi banyak yang menganjurkan coba minum madu, tapi porsinya ditambahin Mbak Dika, tidak hanya 2 sendok atau 3 sendok makan, bahkan sampai 1/4 gelas. Okay. Nah, setelah diminumkan ini madu, nggak pun madu ini, banyak ya berbagai macam madu tentunya, hasil fotonya bersih ternyata, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya lebih fokus, lebih yakin ya dengan berdagang madu tadi. Ya saya inilah artinya lebih seriusin gitu. Kenapa enggak ya? Madu ini juga ada dalam Al-Qur'an tentunya, surah An-Nahl 69 yang isinya obat dari segala obat madu ini. Nah, hanya kematian yang tidak bisa disembuhkan oleh madu. Ya itulah Mbak Dika, awalnya saya berpikir untuk berusaha berniaga jualan madu tentunya. Oke, itu di tahun 2019 ya. Benar. Itu berarti awal mula menuju COVID itu benar. Yang penjualannya gitu ya. Benar. Itu kalau misalkan madu ini identik dengan bulan puasa katanya. Kenapa kalau misalkan kita konsumsi madu itu kenapa Pak? Orang lebih banyak memilih membeli madu itu, apakah karena memang dalam bulan suci Ramadan itu kita kepanasan gitu? Apakah ini bisa membantu? Baik, untuk madu ini tidak hanya di bulan Ramadan aja baik itu dikonsumsi ya.
bahkan setiap hari lebih baik. Ya. Kenapa lebih baik kita sarankan untuk mengkonsumsi madu apabila kita sakit? Nah, untuk penyembuhannya insya Allah lebih cepat dengan konsumsi madu. Apalagi di saat bulan Ramadan ini Mbak Dika. Ya, dengan konsumsi suasana madu di saat panas. sahur, nanti sebelum meminum teh atau air putih, baiknya minum madu atau kurma ya. Nah, ini bareng nih bisa nih madu dulu ataupun kurma terlebih dahulu. Ya kembali lagi stamina kita lebih fit tentunya. Yang ya, itu aja Mbak Dika. Kan ada 2 tuh Pak madunya yang Bapak jelasin. Apa sih perbedaan antara keduanya? Baik. Nah, ini ada 2 macam aja nih ya, Iya. madu yang ini yang hitam, agak hitam. Bukan hitam sih sebenarnya Mbak Dika, ini Iya. kemerahan ya. Kemerahan. Merah kehitaman. Ini dari nektar ataupun lebahnya itu mengkonsumsi bunga akasia. Oke. Nah, lebah itu sendiri banyak dibuat tempatan ya, kotak ya, atau kita bilang ternak. Orang awam sih bilangnya lebah ternak. Nah, inilah dia madu ternak ya. Nah, ini dia lebahnya yang hidup di hutan belantara, hutan liar ya kita bilang. Jadi kalau orang bilang madu hutan liar, inilah dia multiflora. Jadi kita nggak bisa sebut si lebah itu mengkonsumsi satu jenis bunga pohon. Makanya kita bilang multiflora. Nah, khasiatnya sama-sama baik, sama-sama bagus. Ya selagi itu madu itu murni dan asli, tidak oplosan, tidak sirupan Mbak Dika. Tapi kalau ada oplosan, maaf nih, ya kita yang ada riwayat penyakit gula, diabetes, ya jangan harap bisa sembuh, bahkan jadi penyakit tentunya. Kan ya orang diabetes tidak boleh kan ada bersentuhan ke tubuhnya dengan gula. Gula iya. Ya benar. Apalagi ini oplosan gitu Benar, ya. Mbak Kita Dika. mungkin bisa tahu Pak apa yang di mana kita bisa melihat ini oplosan atau enggak, mungkin dari warna, dari bau gitu. Mungkin yang sederhana ya Mbak Iya. Dika ya. Pertama kita harus tahu juga dari siapa yang pemanennya Iya. di hutan itu ya, keaslian kemudian tuh kita tahu siapa nih yang pemanen lebah tadi, madu tadi di hutan. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, kalau saya sih ya sederhana, ini saya tunggingin aja nih botol ini. Oke. Nah, apabila terdapat endapan di dasar botol, nah itu besar kemungkinan ada campuran. Nah, banyak mungkin ya ada beberapa temuan endapan itu bisa jadi dasarnya campuran dari nenas ataupun gula Endapan putih. itu kayak serbuk gitu Pak atau gimana? Beku dia, Mbak Dika. Beku, Iya, oke. tinggal dia. Bukan serbuk ya, dia tinggal dia. Oke, kalau itu enggak ya, itu Ini kayak langsung alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Tidak ada tertinggal di dasar botol ya, ataupun tidak ada terjadi endapan Mbak Dika. Oke, itu yang menandakan sederhana. Asli. Asli, murni ya. Yang kedua dia ada foam atau busa ya. Nah, kan ini gas, dia mengandung gas juga ini lebah madu ini tadi Oke. kan. Nah, ini juga yang multiflora, alhamdulillah saya tahu siapa pemanennya. Nah, kalaupun terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan, itu ada oplosan, kita juga sudah cantumkan PRT-nya dan berikut sertifikasi halal. Oke. Nah, Gitu. insya Allah. Insya Allah Ya, ya. untuk yang memastikan ini murni dan asli Oke. dari Muna Madu. Kalau misalkan untuk penyakit seperti Bapak Reza bilang tadi kayak diabetes gitu ya, itu insya Allah terbantu dengan kita mengonsumsi madu. Walaupun kan orang bilang diabetes itu kita nggak boleh minum manis ya, nggak boleh makan manis, tapi ini berbeda dengan madu. Khasiatnya berbeda. Benar. Untuk yang penderita diabetes mengkonsumsi madu yang murni dan asli insya Allah aman. Oke. Ya, tapi takarannya mungkin dosisnya tidak sama dengan kita yang sehat, tidak ada riwayat sakit. Nah, mungkin kalau kita yang sehat itu bolehlah mengkonsumsi madu itu yang murni bisa 2 sendok makan, 3 sendok. Nah, tapi kalau ada penderita riwayat penyakit yang ada diabetes, ya bolehlah setiap harinya 1 sendok makan atau 1 sendok teh pagi hari, ataupun dicampurkan dengan air hangat, Mbak Dika. Oke. Nah, tetap dia akan membugarkan tubuhnya, gitu. Yang mungkin yang selama ini dia karena ada sakit, staminanya lemah, dengan konsumsi madu, insya Allah ada peningkatan staminanya, insya Allah. Itu, Jadi Mbak Dika. kalau misalkan selain madu nih Pak, Ya, apa yang mungkin ada di produk Bapak? Baik, selain madu yang utama saya jelas madu ya Mbak Dika.
Ini ada produk lain namanya minyak Phytopress ini juga banyak manfaatnya. Dan ini sudah saya buktikan testimoni real testimoninya sudah saya sering saya dapat, bahkan saya buat video ya yang saya bagikan ke masyarakat. Yang untuk diri saya sendiri saya tes salah satu untuk sariawan. Nah, saya sariawan, saya teteskan 3 tetes Phytopress tadi ke dalam air setengah gelas atau seperempat gelas, yang terlalu banyak. Saya kumurkan, insya Allah dalam 2 hari, paling lama 3 hari kemarin itu udah sariawannya udah sembuh, alhamdulillah. Nah begitu juga dengan batuk. Baru-baru ini saya pulang dari Banda Aceh, di perjalanan itu saya lagi tidur, kendaraan itu roda mobil itu berhenti, ternyata pintunya itu tidak rapat tutupnya. Jadi asap dari knalpot mobil itu masuk ke dalam hingga saya jadi batuk. Tanpa pikir panjang saya ingat saya ngantongin Phytopress nih, saya bawa kemana-mana nih setiap hari kalau keluar dari rumah ya Mbak Dika ya. Saya minumkannya, saya teteskan 3 tetes, saya bantu dengan air mineral yang ada saya bawa juga itu dalam mobil, sedikit aja 1 teguk. Alhamdulillah yang tadi gatal, yang begitu mau batuk 10 menit aja insya Allah batuknya alhamdulillah hilang Mbak Dika dengan minyak Phytopress tadi. Dan harganya juga terjangkau Mbak Dika, hanya 10.000 1 botol. Ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan Phytopress itu sendiri berarti bukan hanya bisa dikonsumsi untuk minyak diolesin, tapi bisa diminum juga. Benar. Ini kan dia bentuknya apa ya, dalam bahannya juga bukan yang ada kimianya Mbak Dika. Bahan dari Phytopress ini dia daun mint, lemon dan jahe. Jadi kalau disebut kategorinya dia jamu. Jadi kalau untuk diminumkan insya Allah aman buat tubuh Mbak Dika. Itu kalau misalkan kita perlu, mungkin ada orang kayak dia nggak berani untuk minum gitu, minum langsung gitu. Itu bisa dicampur air atau gimana Pak? Boleh juga Mbak Dika, dicampurkan air ke dalam. Seperti saya tadi kejadian waktu sariawan ya. Saya campurkan air, saya teteskan 3 tetes ke dalam air, ke dalam gelas yang ada isi air seperempat gelas aja. Yaudah boleh minum, tapi jangan banyak-banyak juga. Karena ada pedas ya, karena mint tadi ya. Sebenarnya itu juga membantu mematikan kuman ya atau bakteri. Nah, itu kalau misalkan jahe. Di rumah Dika tuh, ayah Dika tuh alergi apa ya, alergi dingin, alergi debu, apalagi di seputaran Kuta Blang itu masih banyak sekali debu tuh, masih banyak sekali debu. Kayaknya itu bisa membantu ya. Insya Allah Mbak Dika. Dengan untuk yang alergi, ini tadi juga kita pakaikan cara penggunaannya Mbak Dika, boleh saya cobakan ya, praktekkan. Hanya 3 tetes aja ke telapak tangan. Nah, lantas disapukan aja ke 2 telapak tangan kita. Dihirup. Kita hirupkan langsung, kita buang nafas dari mulut. Udah sampai itu aroma Phytopress tadi sampai hilang. Insya Allah plong Mbak Dika. Nah di rumah juga anak-anak kalau bersin-bersin, saya sendiri kadang juga alergi debu ya Mbak Dika ya. Udah saya ambil ini, saya hirup-hirup, udah Insya Allah berapa menit kemudian nggak bersin-bersin lagi Mbak Dika. Insya Allah. Ini teman Pro 2 Insya Allah nih bisa membantu ya dengan penggunaan Phytopress gitu ya. Apalagi kita lagi panas-panas gini, kita dehidrasi, kekurangan air, sariawan itu udah pasti gitu ya. Benar. Jadi ini bertepatan pula dengan bulan suci Ramadan gitu ya. Apakah Ramadan ini Pak Reza benar-benar bisa menjadi momentum cuan bagi pelaku UMKM menurut Pak Reza? Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini ada peningkatan dari penjualan baik itu madu dan minyak Phytopress itu sendiri Mbak Dika. Nah ini lebih-lebih dari Phytopress tadi, maaf nih saya juga sering perhatiin jamaah-jamaah yang sholat tarawih, kan banyak yang orang tua tuh Mbak Dika ya. Saya lihat ada beberapa jamaah baik itu yang di belakang saya, di depan saya yang bersin-bersin. Setelah 2 rakaat selesai ataupun witir, saya samperin Mbak Dika. Saya berikan untuk tester, teteskan telapak tangan jamaah itu, saya arahkan untuk saya ajarkan untuk caranya pemakaiannya. Alhamdulillah mereka senang, bahkan mereka langsung di luar dari masjid selesai sholat mereka nanya harganya berapa. Ya alhamdulillah dibeli sama jamaah Mbak Dika. Ini kesini aja tercium loh, ini wanginya Phytopress itu segar. Benar. Ya. Jadi kalau misalkan untuk sekarang apakah ada strategi khusus gitu untuk penjualan
madu, kita ke madu dulu ya. Ya, Madu, madu. selama bulan suci Ramadan ada strategi khusus gitu Pak? Baik, strategi khususnya kalau di dagangan saya ini Iya. untuk madu, udah jelas ini kan banyak lagi sedang puasa nih. Iya. Ya, umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, saya yang namanya ke masjid itu ya 5 waktunya harus ke masjid. Iya. Nanti setelah sholat, yang namanya saya bawa dagangan ini saya tenteng-tenteng nih Mbak Dika nih dagangan saya. Ya otomatis jamaah itu menanyakan, apa itu Pak yang dibawa? Oke. Disitulah kesempatan saya untuk mempromosikan dagangan saya Mbak Dika. Oke. Seperti itu strategi khususnya. Oke, kalau Baik. misalkan dari konsumennya gitu Pak Reza, apakah mereka menjelaskan biasanya konsumsi madu nih untuk apa gitu? Ada dijelaskan? Baik, untuk pertanyaan dari para konsumen, bahkan konsumen kita sudah ada yang banyak yang repeat order ya. Ya. Beli pertama, terus sampai sekarang 2 minggu sekali bahkan sebulan sekali sudah rutin menghubungi untuk minta diantarkan madu yang saya jual. Nah, untuk manfaatnya ya untuk dari orang kesehatan sendiri, salah satu dokter di klinik Dolok Semawe Ya. juga menanyakan apa manfaat dari madu. Ya, saya sampaikan ya, seperti dalam Al-Quran tadi, obat dari segala obat. Ya, terutama yang lebih cepatnya itu ya Bu, saya bilang Bu dokter, ya kalau kita tuh sakit, ya itu tadi penyembuhannya, samping kita minum obat dokter yang diberikan, tapi karena kita minum madu sehari-hari, bisa lebih cepat proses penyembuhan sakit kita tadi. Oke. Itu Mbak Dika, baik itu sakit batuk, demam, dan lain-lain. Insyaallah. Berarti ini kayak lebih apa ya, lebih banyak konsumen-konsumen yang mereka mungkin memiliki apa ya, mempunyai khasiat tersendiri setelah mengonsumsi madu muna ini. Madu muna, ada singkatan itu Pak, madu muna? Oh iya, lupa saya tadi Iya, jelas. Dika juga ingat Baik. madu muna. Ini Muna ini, Iya. saya bikin ini nama dari keempat anak saya nih Mbak Dika. Wow. Jadi ini singkatan nih, saya singkat di nama 4 nih. Mu-nya ini Mukrina, Oke. anak saya yang paling besar nomor 1. Yang N-nya ini saya ambil Nazwa, ya Nazwa ini. Terus yang nomor 3 ini double A saya bikin nih. Kenapa tidak satu aja A-nya? Karena anak saya yang laki-laki 2, Afgan dan Afan yang paling kecil nih saya bawa nih Mbak Oke, Dika. Ini yang tidak- sering iya. mendampingi saya, menemani saya berdagang ya, Iya. keliling kota Lok Semawe. Oke. Itulah dari arti dari merek usaha dagang Muna Madu ini Mbak Dika. Iya, itu sangat apa ya, waktu besar tuh siapa namanya, Afan. Afan. Afan itu apa ya, akan mengingat gitu ya, itu akan menjadi memori yang sangat luar biasa. Aduh, Insya Allah. jadi sedih ya, kita ingat ayah kita sendiri gitu ya. Ayah Dika sama juga tuh Pak Reza, ayah Dika Iya. itu punya home industry, UMKM juga. Benar. Tapi kayak kue kering ya. Iya. Dan namanya produknya sama, anak kembar, karena kami kembar gitu. Masya Allah. Itu pasti kalau misalkan berbicara tentang filosofi penjualan, mungkin filosofi kita UMKM itu sangat luar biasa sih teman Pro 2. Masya Jadi Allah. karena Dika punya kembaran, anak kembar, jadi produknya itu namanya anak kembar, tapi di seputaran Beren gitu. Oh, di Beren, Di Mbak Dika. Beren. Oke, itu akan jadi memori yang sangat indah tuh untuk Afan sendiri. Tapi nggak Insya bisa Allah. terlihat Afannya ya. Insya Allah Mbak Dika, nggak apa-apa. Oke, tapi kalau misalkan dari sisi kesehatan sendiri, manfaat madu ini pasti sangat banyak gitu ya. Apalagi Dika dulu sering dikasih madu saat demam. Itu pernah tuh waktu demam dicampurin sama air kelapa, sama daging kelapa muda, itu ada juga tuh Pak Reza. Dan Benar, itu sangat Mbak Dika. membuat kita dingin gitu ya. Iya, Dulu benar. ingat tuh nenek Dika pernah kayaknya kami demam gitu, air kelapa muda, biasanya yang di kelapa muda yang biasanya dicampur dengan telur kampung, tapi Iya. kali ini diganti dengan madu. Itu khasiatnya sangat Dengan luar biasa. kuning telur ya, Mbak Iya, Dika, kuning benar telur sekali. iya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan dari menjaga kualitas sendiri tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan untuk menjaga kualitas, kita pastinya melihat madu-madu yang memang kita lihat dari orangnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk pemasoknya dari karyawan atau gimana tuh Pak untuk madunya? Baik, ini kalau madu ini saya datangkan dari Riau Mbak Dika. Oke. Dari Riau, dan itu juga saya sudah kenal sama agennya, udah saudara ya. Jadi insya Allah saya yakin kalaupun dia ingin berbuat curang ya mungkin itu urusan dia sama Allah. Iya. Jadi kita serahkan ke Allah kembali. Iya. Itu aja Mbak Dika. Oke. Untuk keaslian kualitas dari madu ini sendiri yang saya jual.
Oke, jadi kalau misalkan waktu terbaik untuk mengonsumsi madu mungkin bisa dijelaskan Pak Reza di mana? Boleh Mbak Dika, untuk biar dapat manfaatnya dari minum madu ini tadi, saya selalu memberikan masukan, pemahaman ya ke Iya. konsumen itu untuk mengonsumsi madu itu lebih baik itu di pagi hari, di saat belum masuk apapun ke dalam mulut. Oke. Bangun tidur, minumlah madu 2 sendok makan. Dan begitu juga saat akan menjelang tidur, minumlah madu 2 sendok makan atau 1 sendok makan Mbak Dika. Oke. Untuk insya Allah dapat manfaatnya dari kita sehari minum madu. Boleh minum banyak-banyak Mbak Dika, tapi kan harga madu ini mahal Mbak Dika. Iya. Oh iya, Dika belum tahu tuh Cepat habis, harganya ya, berapa. cepat habis saya jelas untung, tapi saya nggak mau seperti itu. Iya. Saya sampaikan ke konsumen, ya minumnya coba buat waktu aja, iya. saya bilang. Ya takarannya juga harus ada, saya bilang ya. Seperti itu Mbak Dika. Oke, Untuk untuk harga, harga? baik, untuk harga ini yang 1 kilo, ini saya jual yang madu ternak ini 130 sampai 150 ribu. Oke. Iya. Kalau yang setengah kilo untuk hutan liarnya, lebah liarnya saya jual 150 ribu Mbak Dika. Oke. Karena ini juga panennya juga risiko tinggi ya Mbak Dika ya. Pohon yang 20 sampai 30 meter Aduh. dipanjat. Jadi bisa risikonya nyawa Mbak Dika. Oke. Cuman itu pun belum cukup kita menghargai nyawa seorang pemanen madu lebah Mbak Dika. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Orang di sana ya, di lapangannya Di ya. lapangan. Oke. Di hutan. Tinggi banget 30. Lebih 30 kurang. lebih kurang. Seperti itu Mbak Dika, hutan Oke. yang ada di hutan liar Mbak Dika. Oke, ini kita juga tadi Pak Reza kita sudah berbicara tentang peluang dan juga strategi ya. Dika penasaran juga nih, selama bulan suci Ramadan apakah ada lonjakan signifikan tentang penjualan madu dibanding bulan biasanya? Alhamdulillah sekali Mbak Dika. Itu memang nggak semua, bukan saya aja mungkin Iya. ya. Yang lain-lain juga pedagang UMKM pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya dari mungkin bukannya bulan puasa kali ya. Iya. Nah ini memang yang biasanya saya order tuh ke Riau itu sebulan hanya 2 kali dalam satu pemesan tuh sampai 20 kilo. Ini ada lonjakan belum sampai 2 minggu, seminggu habis Mbak Dika madu Oke, saya. alhamdulillah. Jadi dalam seminggu atau bahkan ini udah pesan lagi nih, stok sudah habis. Permintaan dari konsumen alhamdulillah sangat baik Mbak Dika untuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekali. Kita juga harus bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih pada orang-orang baik yang sudah terus memesan mengorder madu Muna Madu. Oke. Jadi kalau misalkan pemasarannya itu Bapak mengandalkan offline ataupun online media digital marketing atau gimana? Nah, untuk pemasaran saya masih tetap memakai manajemen tradisional. Kalau kata mentor saya dulu, salah satu dosen di kampus saya LP3I ya. Pak Ade, kamu manajemen tradisional sekali nih katanya. Iya. Kenapa Pak? Iya, kamu keuangannya, kamu pemasarannya, kamu semuanya. Jadi seperti itu Mbak Dika. Tapi seiring dengan waktu berputar Mbak Dika, mau tidak mau saya harus ngikuti kemajuan zaman ya. Jadi saya juga memakai pemasaran sistem online ya Mbak Dika ya. Iya, yang online sekarang. Yang online. Jadi saya dari status WhatsApp, terus juga saya juga di TikTok, saya pasarkan juga sistem di broadcast itu sangat membantu Mbak Dika. Broadcast WhatsApp itu ya. Jadi kita bisa kirim sebanyak 260 chat pribadi ya. Yang tanpa mengganggu harus kita masukkan mereka tuh ke grup. Jadi saya share bagikan secara pribadi Mbak Dika. Apa sih itu namanya? Broadcast. Siaran baru iya, namanya. sekalian langsung bisa Iya, gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan untuk sekarang belum mencoba live TikTok gitu, kan sekarang udah banyak tuh orang yang jualan baju pun live TikTok. Kalau misalkan Pak Reza sendiri masih belum gimana? Apakah belum ada untuk live di TikTok saya belum, tapi di live di Facebook akun pribadi saya sudah. Dan itu sudah lama. Saya lebih nggak tahu ya, saya lebih senang live di akun Facebook ya Mbak Dika ya.
Mungkin karena kan media kayak Facebook itu kan apa ya, ada batas-batas usianya nggak, iya kan? Mungkin kalau misalkan di Facebook itu usianya usia ibu-ibu dengan usia kita itu ada ngaruhnya nggak sih? Ada. Setahu Dika itu ada. Makanya alhamdulillahnya lebih di Facebook untuk penjualan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan selain dari kita melihat dari bentuk madunya tidak berbusa, tidak beku, apalagi yang tips yang harus dilihat oleh seorang pembeli gitu untuk membeli madu Muna? Tips-tips lain saya belum ada yang kebanyakan orang bilang disimpan di kulkas. Oh iya, apakah madu itu bagus disimpan di kulkas atau di luar? Nah, madu ini kan dia kalaupun disimpan di kulkas, ada madu yang bisa kejadiannya beku ya, ditaruh di kulkas. Sebenarnya sih bukan beku ya Mbak Dika, dia terjadi pengkristalan. Oh iya. Ya, jadi setelah dibawa keluar dari lemari pendingin, dia kembali normal, dia bakal cair. Nah, itulah pengkristalan. Tapi pun kalau memang terjadi beku seperti tadi saya bilang, ada oplosan, terjadi sirupan Mbak Dika, campuran dari beberapa bahan. Itu juga kemungkinan terjadi. Tapi kalau ada yang hanya pengkristalan itu murni, jangan dibuang. Keluarkan dia dari lemari pendingin atau kulkas, taruh di tempat dingin, dia akan mencair kembali, normal kembali. Ada juga yang mengatakan pakai tisu, taruh tisu. Iya. Kalau orang dulu tuh kayak apa ya? Kayak ada dimasukin kayak dalam botol, habis itu ditutupnya pun kayak pakai plastik, entah kayak sejenis kayak sejenis bambu nggak sih, sejenis itulah, itu ada tuh kayaknya dulu. Jadi tidak ada salahnya kita memasukkan madu ke dalam kulkas gitu. Nggak ada salahnya Mbak Dika. Tapi itu intinya sekarang saya mengedukasi ya untuk masyarakat konsumen itu ya, kita sampaikan aja kalau emang ragu akan kualitas madu saya, silahkan bawa ke lab, uji lab. Apabila hasil dari lab itu dari seperti lab Scovindo, itu ada oplosan sirupan, uang saya kembalikan 300%. Iya, kita sanggup. Bukan 100%. Iya. Karena sini sudah jelaskan ada PRT dan halal. Kalau misalkan Ayah Dika dulu bilang, kenapa rotinya nggak dicampur sama, kalau gula itu harganya mahal. Tapi kalau misalkan pemanis buatan seperti sari manis itu murah. Benar. Tapi Ayah Dika sama almarhumah Mama Dika tuh bilang kayak ini bukan untuk dijual aja, tapi untuk dikonsumsi untuk anak juga dan dikonsumsi untuk diri kita sendiri gitu. Benar. Itu mungkin salah satu alasannya juga ya Pak Reza ya. Karena kan kita anak-anak juga minum madu yang kita hasilkan gitu. Benar Mbak Dika. Bahkan saya mengirim iklan ya, berbentuk caption ya, untuk menganjurkan anak-anak untuk meninggalkan susu formula, susu bubuk, untuk lebih mengarahkan untuk minum madu. Jangan lagi minum susu formula, susu bubuk ya. Jadi dari sekarang ini ayolah anak-anak remaja, generasi muda untuk lebih mau mengkonsumsi madu untuk kesehatan. Saya punya visi untuk menciptakan menghasilkan kalau bisa itu Indonesia bermadu. Tapi bukan tanda kutip bermadu ya Mbak Dika ya? Bukan permadu yang lain ya. Bukan permadu yang lain ya Mbak Dika ya. Indonesia bermadu itu artinya ya masyarakat yang ada seluruh Indonesia untuk minum madu, mempopulerkan ya itu tadilah untuk minum madu ya. Ganti gula dengan madu, insya Allah. Ganti gula dengan madu. Itu kayaknya bisa jadi slogan ya. Jadi jelas sama Pro2. Madu ini adalah madu kesehatan ya. Benar. Bukan madu yang lain. Bukan madu yang lain. Jangan salah artikan Mbak Dika. Dari penglihatan Bapak Reza sendiri ini, kita beralih ke anak muda yang mereka mungkin ada usaha-usaha mereka gitu ya. Usaha-usaha mereka yang toh Bapak juga alhamdulillah dari UMKM. Apa sih yang anak-anak muda bisa lakukan agar mereka itu nggak ragu untuk sebuah produk mereka sendiri? Ya untuk anak-anak muda ya, Gen Z ya istilahnya sekarang ya Mbak Dika ya. Saya memberikan motivasi buat generasi muda sekarang ini untuk lebih tidak cenderung untuk mencari
kerja ya di Iya. suatu perusahaan. Banyak usaha yang bisa mendatangkan cuan ya. Ya salah satunya wirausaha, bisa berdagang seperti jual madu. Nah mereka asal fokus aja, punya pasar tersendiri. Insya Allah untuk generasi muda jangan ragu lah Iya. untuk berwirausaha Mbak Dika. Oke, jadi Masih banyak peluang usaha yang bisa mereka jalankan. itu sangat terbantu juga ya, maksudnya dengan mereka memutar pikiran mereka gitu ya, memutar jalan untuk sebuah produk UMKM itu insya Allah menghasilkan menurut Pak Reza, Ya, asalkan dia tekun gitu. Ya asalkan dia tekun dan yakin, ya lebih harus yakin ya, dan fokus dari satu jenis usaha dulu Ya. untuk mengembangkan itu usaha biar maju ya. Boleh kita jadikan dia anak muda tadi yang sebelumnya hanya bermain game di warung-warung kopi. Saya sering juga di warung kopi, pesan kopi itu sekarang pakai madu. Nah bahkan generasi muda tuh melihat apa yang dibawa bapak itu. Oke. Bahkan mereka mendatangi saya, itu salah satu ada yang saya ingat namanya Adinda Budi itu karyawan di Bulog ya. Ya. Dia samperin saya, bahkan bukan Budi aja, bukan Pak Budi aja yang datangi saya. Apa itu Pak? Madu. Jadi gimana tuh Pak? Ya minum campur pakai kopi, saya bilang. Nah alhamdulillah dia beli. Nah dia saya ajarkan juga di luar dari dia sebagai karyawan atau staf di instansi. Iya. Saya ajarkan dia untuk berdagang. Boleh Pak Budi bawa madu saya, tawarkan ke kantor. Iya. Ataupun sebelumnya kalaupun memang katakan dia tidak ada modal, yang modal lebih murah tadi, dia foto aja Mbak Dika. Foto produk saya, dia kirim, dia pasarkan lewat media sosial tadi seperti kita bahas tadi Mbak Dika kan. Nah apabila sudah ada pemesan, dia datang ambil barang ke saya. Itu yang cara mudah Mbak Dika untuk anak muda yang mau berusaha ataupun berdagang tanpa modal. Dia foto-foto aja dulu, dia bagikan produk-produk ini. Setelah ada pemesanan sistem PO kali ya Mbak Dika ya. Kalau sekarang ya sistem Yang setahu saya. pesan dulu ya, Iya. baru Open dikirim, PO ya Mbak Dika ya. pre-order gitu. Setelah nanti sudah pesan baru datang ambil ke saya barangnya. Oke. Baru kita kasih. Bahkan kalau kita sudah percaya sama dia, saya bawakan ini produk saya. Kalau laku uang setor modalnya ke saya. Oke. Jadi saya jadikan reseller istilahnya Mbak Dika. Itu sangat Banyak peluang. membantu ya. Iya sangat membantu. Jadi kalau misalkan dari merekanya nggak ada niat itu susah juga. Jadi kan sekarang kalau misalkan kita lihat dari kacamata anak-anak muda dari Gen Z gitu, mereka padahal ada kemauan untuk sebuah usaha mereka gitu. Dan teman Pro 2 ini salah satunya Bapak Reza juga, beliau sangat positif dan sangat yakin kalau misalkan produk anak-anak muda itu akan bisa terus berjalan di kemudian hari gitu. Oke. Baik, jadi tadi kita juga sudah bahas ya kalau misalkan dari ada nggak sih produk-produk yang persaingan antara madu dan madu itu gimana tuh Pak? Ada nggak? Kalau kita anggap sebagai kompetitor itu jangan. Madu banyak mereknya ya Mbak Dika. Tapi Iya. kita yakin aja kita bersaing secara sehat di lapangan. Karena dan kita juga tahu rezeki itu tidak tertukar Iya. Mbak Dika. Sudah ditakar Allah semua yang memberi rezeki kita kan. Jadi apa yang mau kita bawa madu yang kita punya, kita yakin keluar dari rumah, Bismillah, Insya Allah ada aja tuh nanti rezekinya. Oke. Kalau misalkan dari Silker organisasi mungkin ataupun komunitas itu mempengaruhi penjualan UMKM kita nggak? Baik secara mental kita, Pak. Ya, dari segi kita ikut berorganisasi tentu sangat membantu Mbak Dika. Bahkan saya mempunyai di luar dari APUI, saya juga ada binaan grup khusus pedagang muslim. Oke. Itu nasional. Saya kebetulan adminnya, itu namanya Pasar Umat. Oke. Ya, di Pasar Umat itu ada sekitar membernya lebih kurang 200 dan saya baru buat lagi grup untuk khusus pedagang muslim. Ya. Itu juga namanya Forum Dakwah Muamalah Nusantara. Juga jumlah anggota membernya juga lebih kurang 100. Nah, kita ajarkan cara berdagang, cara menghasilkan rezeki. Ini juga sangat mendukung seperti ini Mbak Dika. Dari organisasi Mbak Dika tentunya ya. Oke, ini Ataupun pastinya komunitas. komunitas kita itu sangat ngaruh ya. Sangat, Penjualan sangat kita, mengaruh. Sangat mendukung. Sesama
penjual UMKM di Kota Lok semuanya juga sangat berpengaruh Iya. gitu. Oke. Dan dari sesama pedagang juga kita sering beli. Oh iya. Beli dagangan masing-masing pedagang ya. Yang satu pesan order madu ke saya pesan kue ke Kue si lebaran ibu. nih, Ya, kue udah lebaran. mulai Ini lagi nih. mulai nih Mbak Dika, kue lebaran. Ini udah mulai nih ya, udah mulai Pak madu gitu Iya. ya. Ini kue lebaran, ayo gitu ya. Itu sama kayak itu pastinya sangat terbantu dan komunitas itu sangat penting ya. Tapi tanda kutip adalah komunitas yang positif karena ada juga pertemanan yang toksik itu kan susah juga kita Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan bagi kaum laki-laki mungkin kayak apa kayak gitu. Tapi kalau perempuan kayaknya lebih apa-apa tuh kayak baper sendiri Iya. gitu. Nah ini hari Sabtu kita ada bukber ya Mbak Dika ya informasinya ya. Di hari Di RRI ya. di RRI. Iya, ini ada Sabtu atau Jumat atau Sabtu? Jumat ya. Oke, ini ada nanti saya ada bawa es madu ya. Wah. Untuk apa berbuka puasa kita nanti di RRI Pro 2 FM. Itu namanya es madu. Saya sedang menciptakan namanya itu nanti Mr. Malen. Mr. Malen. Oke. Jadi Tuan Madu dan Lemon. Wow, Tuan Madu Lemon, oke, Mr. Malen. Mr. Mungkin Malen. saya juga melihat dari pedagang lain, kenapa dia bisa bikin nama Mr. Lemon Tea ya. Saya jadi terinspirasi, saya bikinlah Mr. Malen. Oke. Yaitu Madu dan lemon. Madu lemon. Oke. Insya Allah nanti saya bawakan nanti itu. Insya Allah, Untuk dicicipin Mbak Dika dan teman-teman Mbak Dika yang ada staff di Pro 2 FM. Oke, terima kasih nanti ya. Berarti ini berbuka puasa bersama kita itu akan rame nih kali ini ya. Insya Allah. Karena berhadir juga beberapa pelaku MKM gitu. Benar. Oke. Baik, sebelum kita closing teman Pro 2 karena kita akan mendengarkan juga kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya di jam 12:48 waktu Indonesia Barat. Harapan Pak Reza untuk produk UMKM Bapak sendiri itu gimana Pak? Harapan saya bukan hanya untuk pelaku UMKM, untuk seluruh masyarakat ya. Iya. Jangan putus asa, rezeki itu semua ada yang diatur, itu Allah sudah atur. Nah untuk menambah penghasilan kita juga harus semangat ya. Yang terutama kita ini UMKM ini mengharuskan hilangkan budaya malu. Iya. Ya, untuk menawarkan produk ini ke siapa aja di luaran itu jangan pernah malu. Ya, tawarkan produk kita. Selagi ini masih halal, baik, jangan takut. Ya, itulah untuk motivasi saya untuk generasi muda, UMKM, pelaku UMKM dan seluruh masyarakat Indonesia. Ayo, jangan pernah malu. Hilangkan budaya malu untuk yang baik, insya Allah. Boleh saya tambahkan Mbak Dika, di luar ini saya juga ada selain usaha madu dan minyak Fitopres, saya juga ada program namanya setiap Jumat sedekah Jumat Pasar Umat. Oke. Saya foundernya, pendirinya sedekah Jumat Pasar Umat dan saya juga ada perwakilan. Jadi perwakilan di Lok Semawe itu travel umroh. PT Safira Tour and Travel. Perwakilannya kantor ada di Jalan Pelangi, Hagus Selatan, Banda Sakti, Lok Semawe. Ya itu aja mungkin yang bisa saya informasikan ke warga khususnya Kota Lok Semawe. Saya Reza Nasution ada jualan madu, minyak Fitopres, Safira Travel dan Umroh dan pendiri founder dari Sedekah Jumat Pasar Umat. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 mungkin mereka mau pesan nih ataupun mereka mau membeli madu itu di kontak personnya ataupun di laman Instagram atau apa gitu? Oh, untuk pemesanan dari ini paling saya saat ini masih di WhatsApp aja paling Mbak Dika. WhatsApp. Boleh Bapak sebutkan di nomor kontaknya? Baik, untuk nomor WhatsApp saya untuk pemesanan madu dan lain-lain itu seperti minyak Fitopres boleh hubungin ke 0822 7520 3819. Oke. Iya. Dika ulangi ya di Iya. 0822 7520 3819.
18. 3819 Mbak Dika. 3819. 3819. 19. Oke. Iya. Ini bisa untuk kalau misalkan teman-teman Pro 2 ingin memesan madu gitu ya, produk-produk lainnya itu bisa dihubungi di nomor yang sudah disebutkan gitu. Insyaallah. Terima kasih Pak Reza Sama-sama Mbak untuk Dika. hari ini di siang yang sangat berkah ini, semoga keberkahan di program Berkah Ramadan yang terus kita hadirkan setiap harinya di jam 12 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Lok Sumawe tentunya memberikan manfaat yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk pelaku UMKM aja tapi untuk kita semua gitu. Semoga kita bisa terus sehat dan Allah mudahkan apapun yang sedang kita upayakan tentunya. Terima kasih, hanya Pak Reza yang meninggalkan studio Pro 2 karena Dika akan terus menemani di hari ini sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kamu baru aja dengerin Berkah Ramadan, Ramadan jadi cuan. Kerjasama RRI dengan Asosiasi Pelaku UMKM dan IKM Apui Kota Lok Sumawe. Kok sudah nunggak? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam